Silakan Pak Supomo. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjut. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik semua. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kalian semua, sehingga bisa mengikuti pelajaran di pagi hari ini dengan sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Tolong ketua kelasnya untuk maju memimpin doa. Mbak Eva Aulia. Terima kasih atas doanya. Pak Guru mau mengabsen dulu siapa saja yang masuk dan siapa saja yang tidak masuk. Yang pertama, Eva Aulia. Artianta Salma Nabila. Nafis Hidayatul Umah. Faruk Abdullah Mu'id Nawawi. Ahmad Dika. Mursida Nurfadila. Isnaini Zahra Putri. Angga Dwi Putra Ardiansyah. Rafa Usnaini Zahra Putri. Adila Ahmad Alwi. Bagus Salim. Habib Ramadan. Ada teman kita yang namanya Pudin tidak masuk, absen. Tolong yang rumahnya dekat untuk dikabari supaya bisa masuk nih besok. Nih, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru mau memberikan permainan sedikit untuk kalian semua. Ingin mengetahui tentang bagaimana apakah masih bisa konsentrasi untuk pembelajaran pada hari ini. Permainan apabila Bapak mengucapkan warna kuning, bilang yes 1 kali ya. Apabila Bapak mengucapkan warna biru, yes 2 kali. Apabila Bapak mengucapkan warna hijau, maka anak-anak mengucapkan yes 3 kali. Ya anak-anak ya. Paham semua? Ya, coba dipraktekkan. Kuning. Ya, bagus. Biru. Ya, bagus. Hijau. Bagus. Kuning. Bagus. Hijau. Bagus. Nah, terima kasih anak-anak atas
partisipasinya dengan semangat sekali. Anak-anakku sekalian, tolong Pak, yang geser lagi Pak. Tolong. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kita mengetahui tentang definisi atau pengertian dari jual beli. Kita ketahui bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Dari teman-teman, siapa yang mengetahui tentang sosial itu apa? Angkat tangan. Ya, bagus sekali. Yaitu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan. Secara garis bawah adalah membutuhkan orang lain. Nah, dengan cara apa? Dengan bentuk apa interaksi kita dengan orang lain? Yaitu dengan cara jual beli. Jual beli untuk memenuhi kebutuhan kita dalam sehari-hari. Nah, dari kamu semua barangkali siapa yang tahu tentang definisi atau pengertian jual beli? Angkat tangan. Ya, itu Angga. Apa jual beli? Ya, baik sekali. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang sepadan. Tukar barang dengan alat, yaitu uang. Ya, anakku sekalian, kita membahas inti materi hari ini, yaitu terkait tentang hukum jual beli. Hukum jual beli dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah mubah atau boleh, merupakan hukum asal dari jual beli tersebut. Yang kedua adalah wajib, yaitu apabila menjual merupakan keharusan. Siapa yang tahu contohnya bagaimana contohnya anak-anak? Angkat tangan. Nah, Faruk, bagus. Apa Faruk? Contohnya Faruk. Ya, bagus sekali untuk anak Faruk. Tepuk tangan untuk anak Faruk, yaitu contohnya menjual barang untuk membayar hutang. Semisal Faruk mempunyai hutang kepada Andi, Faruk tidak bayar, tapi Faruk mempunyai sesuatu atau barang yang sangat berharga. Kok diem Pak Sutomo? Waduh. Sinyalnya Pak Sutomo hilang itu, Bu. Sinyalnya sulit Pak Sutomo itu, Bu. Kedua, belikan. Contohnya menjual anjing, menjual babi, menjual minuman keras, minuman keras yang dilarang oleh agama, itu diharamkan. Menjual barang untuk maksiat juga dilarang. Menjual beli untuk menyakiti seseorang juga diharamkan. Jual beli untuk merusak harga pasar juga diharamkan. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Bagaimana? Masih lanjut? Ya, kita lanjutkan lagi tentang macam jual beli.
Kita ketahui bahwasanya jual beli itu ada kalanya diperbolehkan. Ada kalanya jual beli tidak diperbolehkan oleh agama. Yang diperbolehkan seperti menjual sesuatu yang bentuknya tidak jelas anak-anak. Sifatnya jelas, bentuknya jelas. Nah, itu diperbolehkan anak-anak. Seperti menjual baju, sifatnya baju sudah jelas, ukurannya sudah jelas, warnanya sudah jelas di hadapan kita. Dan menjual sesuatu yang dilarang oleh agama, yaitu menjual apa anak-anak? Ya, menjual barang curian. Apalagi, siapa yang bisa angkat tangan? Abdul Muid, Nawawi, ya bagus. Apalagi? Menjual khamar, betul. Tepuk tangan untuk teman kamu semua. Apalagi? Ya, sangat betul sekali. Ya, itulah anak-anak jual beli yang dilarang oleh agama. Nah, terkait jual beli itu ada rukun dan syarat sah jual beli. Siapa tahu dari anak-anak pengertian dari rukun jual beli, angkat tangan. Ayo angkat tangan, baik dari perempuan maupun laki-laki. Ya, itu Mbak Eva Aulia. Coba rukun jual beli artinya adalah, ya bagus sekali, yaitu sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Bagus sekali jawabannya, tepuk tangan untuk Aulia. Jadi anak-anak, jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dan sebaliknya anak-anak, apabila salah satu rukun dari jual beli, salah satu syarat dari jual beli yang tidak terpenuhi, maka jual beli dihukum apa anak-anak? Coba angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ya, Ahmad Adika, bagaimana? Sah apa enggak tidak sah? Tidak sah. Baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk anak Andika. Jadi, jual beli yang tidak memenuhi syarat, baik rukunnya maupun syarat sah jual beli, maka jual beli itu tidak diperbolehkan atau tidak dilakukan menurut agama Islam. Anak-anakku sekalian, kita mengisah tentang rukun jual beli. A, adanya penjual. Yaitu penjual harus memiliki barang yang dijual. Miliknya sendiri. Kalau miliknya orang lain tidak diperbolehkan. Ayo, kecuali, ayo siapa yang tahu kecuali? Ya, bagus sekali. Kecuali mendapatkan izin dari orang yang memiliki barang tersebut. Betul, baik sekali untuk Faruk. Dan mendapatkan izin untuk dijual. Dan berakal sehat. Penjual itu harus berakal sehat. Kalau tidak berakal sehat, orang gila. Itu boleh nggak anak-anak? Orang gila menjual. Boleh nggak anak-anak? Orang gila menjual pakaian. Orang gila menjual celana. Boleh nggak anak-anak? Boleh nggak? Ayo angkat tangan. Bagus, tidak boleh. Tepuk tangan untuk Mursida. 100 untuk Mursida. Yang B adalah pembeli. Dari pembeli itu disyaratkan juga bukan orang gila anak-anak. Bukan orang gila. Kalau orang gila juga tidak boleh untuk membeli sesuatu. Nah, anak kecil juga. Anak kecil yang tidak punya izin untuk membeli juga tidak diperbolehkan. Kecuali, siapa yang tahu angkat tangan dari kalian semua. Ayo Rafa, anak kecil itu boleh membeli apabila barangnya, ayo siapa yang tahu? Ya bagus sekali untuk Rafa, apabila barangnya itu harganya ringan. Seperti apa? Ayo harga yang ringan, seperti membeli apa anak-anak? Angkat tangan.
Ya, bagus. Membeli permen. Apalagi? Bagus. Membeli buku. Apalagi? Bagus. Membeli pen. Apalagi anak-anak? Bagus. Membeli penghapus. Itu diperbolehkan untuk anak kecil karena harganya ringan. Yang ketiga anak-anak yaitu adanya barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan untuk dijual belikan. Contohnya apa? Barang yang diperbolehkan untuk dijual belikan anak. Angkat tangan yang bisa. Ayo Ahmad Alwi. Bagus. Buku apalagi anak-anak? Bagus. Sabun apalagi anak-anak? Bagus, sapu dan lain sebagainya. Dan apabila barang yang tidak diperbolehkan untuk dijual belikan, maka juga tidak boleh, hukumnya haram. Yang kedua anak-anak yaitu adanya akad. Nah, di situ adanya akad itu ada ijab dan qabul, adanya ijab dan qabul. Siapa yang tahu dari kalian semua ijab itu ucapan atau perkataan dari siapa? Angkat tangan yang tahu. Nah, Artanti Satmanabila. Coba ijab perkataan dari. Ya, bagus sekali. Yaitu ijab adalah ucapan atau perkataan dari seorang pedagang. Ya kan? Bahwa ia bermaksud menjual barangnya tersebut dengan harga tertentu, dengan harga yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, terkait qabul, coba dari kalian semua, qabul adalah ucapan dari atau pernyataan dari, siapa yang tahu angkat tangan? Ya, bagus sekali. Abdullah Muid. Apa? Ya, sangat benar sekali. Qabul yaitu pernyataan atau perkataan dari pembeli bahwa ia setuju untuk membeli barang tersebut. Setuju dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Ya, sekarang kita menginjak ke syarat jual beli. Syarat jual beli anak-anak perlu diketahui. Ada syarat penjual dan pembeli. Ada syarat uang dan barang yang diperjualbelikan. Syarat penjual dan pembeli, 1. Dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu. Jadi orang yang berakal itu harus syarat dari jual beli. Orang gila tidak diperbolehkan karena mengakibatkan adanya tertipu. Yang kedua, atas kemauan sendiri, yaitu tidak dipaksa. Coba dari Faruk, yang ketiga dibaca. Ya, bagus sekali, yaitu keadaan barangnya tidak mubazir, yaitu harus ada manfaatnya untuk kita semua, untuk penjual dan untuk pembeli. Kalau barangnya tidak ada manfaatnya, maka tidak diperbolehkan. Ya, anak-anak, sekarang yang B, yaitu syarat uang dan barang yang diperjualbelikan. Coba dari anak-anak, coba tolong dibaca. Ya, itu Mbak Nabila, dibaca coba. 1. Ya, benar. 2. Benar. 3. Benar. 4. Benar. 5.
Ya, benar sekali. Jadi syarat uang dan barang yang diperjualbelikan yaitu satu, barangnya harus suci anak-anak. Coba dari kalian semua bisa menunjukkan mana barang yang suci. Coba contohnya barang yang suci. Coba yang kita beli setiap hari. Coba contohnya dari kalian semua. Ada yang tahu? Nah, Mbak Nafis. Apa saja Mbak Nafis? Barang yang suci yang kita beli. Satu. Ya, apa lagi? Dua. Ya benar. Apa lagi? Tiga. Apa lagi? Ya, bagus sekali. Hapus untuk Mbak Nafis. Jawabannya benar sekali, yaitu barangnya harus suci atau dapat disucikan. Coba contohnya barang yang dapat disucikan. Ketika barang suci tapi terkena najis, tapi bisa disucikan. Coba barangkali yang bisa mencontohkan, barangkali dari kalian semua, angkat tangan. Nah, Ahmad Adika. Coba Ahmad Adika, contohnya apa saja? Ya, apalagi? Ya, apalagi? Ya, bagus sekali. Salah satu yaitu telur. Telur itu kan barangnya kan suci, tapi kadang-kadang terkena kotoran dari ayam, kotoran dari bebek. Nah, itu kan bisa disucikan. Jadi diperbolehkan. Yang kedua, anak-anak mempunyai manfaat. Yaitu barangnya mempunyai manfaat. Banyak sekali kan contohnya. Ayo coba barang yang mempunyai manfaat. Nafis? Ya, apa saja? Bagus. Apalagi? Bagus. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Nafis. Yang ketiga, miliknya sendiri. Jadi barang yang dijual itu harus miliknya sendiri. Kalau barangnya orang lain boleh nggak dijual anak-anak? Ya, tidak boleh. Betul sekali. Kecuali kalau mendapatkan izin dari si pemilik untuk diperbolehkan menjual barang tersebut. Itu baru boleh kita jual. Betul sekali. Yang keempat, dapat diserah terimakan sehingga tidak terjadi yang namanya penipuan. Jadi barangnya bisa diserah terimakan anak-anak ya. Kita beli langsung, nah gitu. Yang kelima, dapat diketahui baik bentuknya. Coba, dapat diketahui baik bentuknya dari barang yang dijual belikan tersebut. Nah, apabila barang itu bulat atau persegi panjang, ya kan? Atau lebarnya gimana? Nah, itu dapat diketahui. Dan zatnya juga dapat diketahui. Berikut ukurannya anak-anak. Besar kecilnya ukurannya dapat diketahui. Dan maupun sifat-sifat barang tersebut bisa diketahui anak-anak. Ya, coba kita melanjutkan lagi terkait tentang ijab kabul yang diperbolehkan, yaitu harus memenuhi beberapa syarat. Coba dari Usna ini dibaca syarat-syarat dari ijab kabul yang diperbolehkan oleh agama atau menjadi sah dalam agama. Ya, kabul harus sesuai dengan ijab, betul. Yang kedua, betul sekali. Yang ketiga, ya, betul sekali. Yang keempat, ya, terima kasih bacaannya. Yang pertama adalah kabul harus sesuai dengan ijab.
Antara kabul dan ijab harus sesuai kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah kesepakatan antara ijab dan kabul pada barang yang ditentukan. Nah, mengenai apa anak-anak? Ya, bagus. Mengenai ukurannya. Apalagi anak-anak? Sifatnya, betul. Sangat bagus sekali. Apalagi? Ukurannya, betul sekali. Dan apalagi terkait tentang harganya. Nah itu ya kan anak ya, harus sesuai kesepakatan antara ijab dan kabul. Yang ketiga anak-anak, akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Ya kan? Tidak dikaitkan. Yang keempat, akad tidak boleh berselang lama. Karena hal itu masih berupa janji. Ya, anak-anakku sekalian, coba Pak Guru menginginkan sebagian dari kalian semua untuk mempraktekkan transaksi jual beli yang benar dan sah menurut syariat agama Islam. Coba orang tiga maju ke depan, di situ ada barang, ada sayuran, ada air mineral, ada gula pasir. Coba dari Eva Aulia dan Artanti Salma Nabila dan Nafis Hidayatul Umma, orang tiga untuk maju ke depan. Coba maju, ayo anak-anak maju. Jangan malu-malu toh, maju ke depan. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo. Coba Artanti Salwa Nabila menjadi penjual. Sedangkan Eva Aulia dan Nafis Hidayatul Umma menjadi pembeli. Coba ditransaksikan bagaimana cara menjual, bagaimana cara membeli menurut syariat Islam dengan tawar-menawar. Coba di situ ada air mineral. Yang satunya harganya 5.000. Coba dari Artanti Salma Nabila sebagai penjual bagaimana caranya mengucapkan barang yang mau dijual, sedangkan Eva Aulia dan Nafis Hidayatul Umma bagaimana caranya membeli dengan transaksi yang benar, dengan tawar-menawar. Coba saya dengarkan. Ya, bagus sekali. Nah, dari anak-anakku sekalian yang lain, tolong diperhatikan teman kita ketika itu, yaitu Eva Aulia, Artanti Salma Nabila, Nafis Hidayatul Umma di dalam mempraktekkan transaksi jual beli yang benar dan sah menurut agama Islam. Ya, dilihat itu tadi ya kan, dilihat. Boleh dicontoh ketika sampean semua pulang kemudian mempraktekkan menjual sesuatu dan membeli sesuatu di rumah. Coba dipraktekkan dengan benar seperti tadi. Itu adalah praktek yang benar, yang sesuai dengan hukum-hukum syariat agama Islam. Adanya ijab dan kabul tadi yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, anakku sekalian, setelah kita mempraktekkan transaksi jual beli, Pak Guru ingin kalian semua untuk mendiskusikan terkait tentang materi yang Pak Guru ajarkan tadi. Ya, diskusikan tiga-tiga ya kan, menjadi 4 kelompok yang sudah Pak Guru tentukan tadi, diskusikan materinya.
bersama-sama. Ntar kalau habis diskusi dipresentasikan maju ke depan untuk dibaca hasil dari diskusi yang telah kalian semua kerjakan bersama-sama. Coba saya beri waktu anak-anak. Ayo anak-anak, ada yang sudah selesai diskusinya, hasilnya? Belum ya, sebentar lagi. Ayo saya kasih waktu lagi, sebentar lagi. Kurang 2 menit Pak ya, waktunya Pak ya. Oke. Ya, maju ke depan. Ya, anak-anak maju ke depan. Ya, bacakan. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah hasil dari diskusi teman-teman kita. Sudah dipresentasikan maju ke depan satu persatu. Sangat bagus sekali hasilnya ya anak-anak ya. Ya, barangkali ada yang ditanyakan anak-anak yang masih kurang paham di dalam materi ini. Ya, silakan. Faruk. Ya, bagus sekali anak-anak. Ya, begini ya. Ya, itulah. Ya, tidak boleh. Tidak boleh kalau menjual barang curian. Tidak boleh anak-anak. Itu termasuk dilarang oleh agama. Karena barangnya curian. Ya, anak-anakku sekalian. Demikian pembelajaran dari Pak Guru. Sebelum diakhiri, anak-anak untuk mempelajari hari yang akan datang ya, supaya kita besok masuk lebih fresh, lebih di dalam menerima pelajaran. Ya, anak-anakku ya. Coba PR nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 dikerjakan di rumah ya. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita selesai, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Tolong ketua kelasnya untuk maju ke depan memimpin doa penutup. Ya, Mbak Artanti sama Nabila maju ke depan. Ya, terima kasih atas doanya. Semoga pembelajaran pada hari ini diberi manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran pada hari ini dari Pak Guru. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waktu prakteknya pas 30 menit. Silakan Bapak dibuka Al-Qur'annya Al-Baqarah ayat 78 dibaca. Ayat berapa Bu dosen? 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna. 78 Pak. Halo Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Halo Bapak. Yaquluna hadza min 'ind. Apa Bu? Al-Baqarah ayat 7 dan 8. 7 dan 8. Oh, putus-putus nggih. Ya Pak, nggih lanjut nggih. Nggih putus-putus ya Pak suaranya nggih. Nggih, putus-putus Bu. Nggih. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya, sudah. Terima kasih. Shadaqallahul Oke, terima azim. kasih Bapak. Sekarang ditutup Al-Qur'annya. Sekarang silakan ditulis khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dilihatkan cara nulisnya, tidak boleh lihat Al-Qur'an. Di tembok situ Pak, di tembok. Ngadap ke tembok. Nah, oke. Khatamallahu ala ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tunjukkan di kamera, Pak. Tunjukkan di depan layar. Kurang mendekat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Oke, nggih, terima kasih. Nggih, bisa diambil, diturunkan, Pak. Baiklah, Bapak, kita lanjut kemudian kepada pendalaman materi. Bapak pernah belajar teori belajar apa saja di modul teori belajar? Putus-putus Bu dosen. Ya, Bapak pernah belajar teori belajar kan ya? Halo? Insya Allah dikit Bu Ya, dosen. sebutkan macam-macam teori belajar yang sudah Bapak pelajari. Ya, ada teori belajar dengan media. Teori belajar. Lanjut. Bapak lanjut. Lalu belajar dengan media. Halo? Pak Sutomo? Pak Sutomo? Halo, lemot Bu sinyalnya Bu dosen. Ya, Kurang silakan. jelas. Silakan sebutkan macam-macam teori belajar. Pak, sebutkan macam-macam teori belajar. Halo. Sebutkan macam-macam teori belajar. Bapak bisa mendengar saya? Pembelajaran dengan sintak, Bu. Nggak usah membaca, Pak. Nggak usah mencari jawaban, Pak. Langsung saja ya. Ya. Biar nggak lama. Ya, Bapak Bu. menjawabnya. Coba sebutkan, Pak. Nggak usah buka modul. Kalau buka modul kelamaan. Coba langsung dibuka. Apa dijawab? Apa yang Bapak ketahui tentang teori belajar konstruktivis? Bapak? Halo. Apa yang Bapak ketahui tentang teori belajar konstruktivisme? Teori belajar konstruktivis? Pas? Tadi Bapak, halo, ketika mengajar menerapkan teori belajar apa? Sintak tadi, Bu. Bapak? Sintak, Bu, model sintak, Bu. Model sintak itu apa, Pak? Ya, dengan memberikan rangsangan sedikit-sedikit.
kepada siswa dengan identifikasi masalah. Ya. Oke, lanjut. Pengumpulan data. Yang digunakan apa tadi, strategi apa? Bapak menggunakan strategi pembelajaran apa tadi? Pembelajaran model sintak, Bu. Sintak. Oke, Bapak lanjut. Bapak di indikator Bapak itu di RPP Bapak banyak sekali beberapa indikator yang menggunakan kata kerja. Kalau KIKD dari KI1 itu ranah apa, Pak? Yang mana, Bu? KD dari KI1 yang 1.1 itu KI1 kan, Pak ya. Itu ranah apa, Ya, Bapak? terkait tentang menjelaskan Pak, ranah pembelajaran apa, Pak? Yang 1.1 itu? Ketentuan tentang jual beli, Bu. Bapak, ranah pembelajarannya ranah apa? Terkait tentang Sebutkan macam-macam ranah pembelajaran, Bapak. KD 1.1 ranahnya apa? KD 1.1 Ada berapa macam ranah pembelajaran, Bapak? 4, insya Allah, Bu. 4 apa saja, Pak? KD 1 itu Bapak sikap, ya, sikap. Apakah sikap itu bisa dicapai dengan indikator menjelaskan, Bapak? Bisa, Bu. Bisa. Bagaimana melihat sikap anak ini di RP Bapak itu sikapnya sikap tentang jual beli? Sikap yang terkait dengan jual beli bisa tidak Bapak dengan menjelaskan? Ya, dengan mempraktekkan, Bu. Praktek. Kalau ranah 4 itu mempraktekkan, itu ranah apa, Bapak? Itu ada memsimulasikan, memahami syarat-syarat jual beli, indikatornya memahami syarat-syarat. Itu sudah benar belum? Kalau Bapak, biar Bapak bisa melihat anak bisa praktek jual beli, itu disuruh apa? Disuruh memahami. Bisa tidak, Pak? Bisa, Bu, memahami, Bu, kemudian dipraktekkan, Bu. Memahami pelajaran. Kalau untuk mengukur pembelajaran itu indikator harus menggunakan kata kerja operasional, Bapak. Tadi ranah 1 sikap, maka harusnya bukan menjelaskan, harusnya membiasakan. Habis itu yang mensimulasikan KD keterampilan itu yang mempraktekkan, bukan memahami kata kerja di indikator. Ya, ini di RPP Bapak masih banyak sekali kata-kata kerja yang belum tepat cara menggunakannya. Ya. Ya, Bu, Masih banyak antara ranah, ada ranah sikap, kognitif, ada pengetahuan, ada ranah keterampilan. Itu ketika merumuskan indikator harus diperhatikan, Bapak. Ya. Ya, Bu, minta maaf, Bu, pelajari lagi, Bu. Ya, Bapak, apa yang diketahui tentang penilaian HOTS? Yang Bapak pahami tentang penilaian HOTS itu apa? Dengan merangsang siswa, Bu. Merangsang siswa. Dengan Level berapa, Pak, penilaian berbasis HOTS itu? Dalam taksonomi Bloom, ranah kognitif? Insya Allah 3 apa 4 itu?
Oke, ya sudah Bapak, anaknya itu levelnya 4, 5, 6, C4, C5, C6 Pak ya, itu levelnya hot. Kalau 1, 2, 3 masih lots. Baik, monggo Ustadz Syafi'i dilanjut. Dari saya cukup. Baik, terima kasih. Bu Isra. Pak Sutomo, bisa Pak didengar Dosen. suara saya, Pak? Bisa didengar suara Iya, saya? Pak Dosen. Oke, Pak Dosen Sutomo. Lamongan. Pak Sutomo, hot itu apa sih, Pak? Hot itu apa? HOTS. Ya, pertanyaan itu perangsang siswa bukannya, Pak Dosen. Kenapa? Enggak tahu. Pertanyaan untuk merangsang pertanyaan untuk merangsang siswa supaya itu. Oke, Pak Sutomo, hot itu apa sih maksudnya? Hot, HOTS. Nggak tahu. Bikin pertanyaan untuk merangsang siswa Pak Dosen. Oke. Jadi HOTS itu high itu tinggi. O-nya order, level tingkat. T-nya thinking, berpikir, S-nya skill. Berarti keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu yang dinamakan hot. Bukan merangsang siswa, Pak. Bukan, pertanyaan yang hot adalah pertanyaan yang melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Gitu. Nah, level berpikir itu ada 6 tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Us. 3 ke atas sama 3 ke bawah. 1, 2, 3 lot, 4, 5, 6 hot. 1, 2, 3 tingkat rendah, 4, 5, 6 tingkat tinggi. Gitu Pak ya. Jadi hot itu seperti itu. Jadi pertanyaan hot itu bukan pertanyaan yang merangsang siswa, tapi pertanyaan yang membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ada C4, C5, C6. Gitu Pak ya. Pak Sutomo. Pak Dosen, maaf Pak Dosen. Bisa didengar ya? Jadi kalau nanti ditanya lagi soal hot itu soal yang gimana? Jawabannya jangan soal yang merangsang siswa, Pak. Tapi soal yang membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk bisa menjawabnya. Itu Pak ya. Oke, yang berikutnya Pak. Ini apa ini? Tadi materinya tentang apa Pak Sutomo? Tentang jual beli Pak Dosen. Jual beli. Setuju enggak kalau saya katakan bahwa metode yang dipakai Pak Sutomo tadi metode ceramah? Oke Pak Dosen, setuju Pak Dosen. Setuju ya? Setuju Pak Dosen. Iya Pak Dosen. Ya, Pak Sutomo kan tadi ceramah. Nah, kira-kira ikut aliran teori belajar yang mana itu Pak? Metode ceramah itu. Di aliran belajar itu ada aliran teori, aliran behaviorism, ada kognitivistik, ada konstruktivis, ada humanisme. Kira-kira ikut yang mana, Pak? Insya Allah humanisme Pak Dosen, sambil kita bisa bercanda dengan siswa Pak Dosen. Aliran ya. Insya Allah dinamisme Pak Dosen. Dinamisme. Dinamisme Pak Dosen. Dinamisme ya, itu. Kalau di teori belajar tidak ada dinamisme, Pak. Dinamisme Pak Dosen. Ya, di teori belajar nggak ada teori dinamisme. Yang ada behaviorisme. Nah, gitu Pak ya. Mungkin itu nanti dibuka lagi Pak modulnya ya. Dipelajari Iya Pak Dosen ya. Persiapan uji final nanti, uji ya biar maksimal. Mungkin cukup itu, saya kembalikan ke Bu Uswa.
Terima kasih Pak Safi'i, Pak Supomo juga. Terima kasih. Semangat Pak ya, belajar lagi Ya, untuk membuka ya. modul-modulnya Pak Nggih. Lanjut semangat. Iya. Dari sini bisa live dari Zoom. Nggih. Sukses Bu selalu. dosen, sebelumnya minta maaf Bu dosen ya, sama Pak dosen. Ya, ya. Minta maaf. Nggih. Doanya Bu Silakan. dosen, Pak dosen. Nggih. Kita lanjut Pak Samsul peserta berikutnya. Ibu.